Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan memaparkan hasil observasi kelompok kami. Boleh di-share screen? Di sini adapun anggota kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Asti Widasuti, Farina Trias Alwasi, Idah Mujahidah, Melia Nurhalisa, Mutia Apriyanti, dan Widianti Nurrohmah. Yang pertama di sini ada identitas dan analisis situasi sekolah. Identitas sekolah yang pertama yaitu nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung, NPSN 60707751, alamat Kampung Sutam RT 01 RW 04, Desa atau Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, status sekolah negeri, jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, naungan Kementerian Agama, akreditasi A. Adapun analisis situasi sekolah, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN Bandung adalah sekolah yang berbasis Islami yang terletak di wilayah Sumbersari dan di Kabupaten Bandung. Dilihat dari suasana gedung sekolah, di mana tempatnya yang strategis untuk pembelajaran karena berada di wilayah pedesaan. Tetapi akses jalan sangat terjangkau. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung ini masih menggunakan kurikulum 2013 dan sudah banyak menerapkan inovasi-inovasi baik dalam proses pembelajaran maupun dalam meningkatkan kompetensi guru. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, masih mengenai analisis situasi sekolah. Nah, analisis situasi sekolah, di sini pertama ada kondisi fisik sekolah. Nah, fasilitas sekolah dan ruangan yang dibutuhkan sudah memenuhi serta tertata dan terawat. Nah, lingkungan sekolah bersih dan asri. Terdapat banyak tanaman bunga yang tertata baik di halaman maupun di teras kelas. Adapun jumlah ruangan untuk pembelajaran dan ruangan pendukung terbilang lengkap. Di antaranya terdapat ruang kelas, ruang pertemuan, ruang UKS, ruang perpustakaan, sanggar pramuka, musola, gudang penyimpanan alat ekstrakurikuler, dan tempat media pembelajaran. Lalu ada parkiran guru, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, kamar mandi, dan pondok baca. Nah, lalu selanjutnya ada kondisi non-fisik sekolah, yaitu yang berkaitan dengan jumlah guru dan juga jumlah siswanya sendiri. Nah, adapun jumlah guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandung ini ada 23 guru, satu kepala madrasah, satu tata usaha, satu pustakawati, satu keamanan, dan satu penjaga. Nah, jumlah guru sendiri terdiri dari 17 guru, 17 guru kelas dan 4 guru mata pelajaran, di mana 4 guru mata pelajaran tersebut yakni mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, Fikih, Akidah dan Akhlak, dan PJOK. Nah, adapun jumlah total siswanya pada tahun ajaran 2022 dan 2023 sebanyak 450 siswa, di mana jumlah siswa kelas 1 yaitu 56 siswa, yang terdiri atas dua rombel. Satu kelasnya terdiri dari dua rombel. Lalu kelas 2 berjumlah 56 siswa yang terdiri dari dua rombel kelas. Lalu kelas 3 84 siswa terdiri dari tiga rombel. Lalu kelas 4 78 siswa terdiri dari tiga rombel. Lalu kelas 5 4 rombel yaitu terdiri dari 92 siswa, dan kelas 6 terdiri dari 84 siswa, yakni 3 rombel. Boleh di next. Nah, lalu adapun waktu, tempat, dan metode pelaksanaan observasi, di mana waktu yang digunakan oleh kami yaitu yang pertama, sejak merancang kegiatan dan pelaksanaan observasi ini dilakukan dari tanggal 25 November 2022 sampai 1 Desember 2022.
Nah, adapun tempat pelaksanaannya, itu yang tadi disebutkan tadi bahwa, di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandung atau MIN 1 Bandung, yang berada di Kampung Sutam RT 1 RW 04, Sumbersari, Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan ada metode pelaksanaan yang digunakan dalam observasi ini, yang pertama yaitu, wawancara, lalu yang kedua analisis lingkungan sekitar, lalu yang ketiga mengumpulkan data dan mencatat data yang telah dibutuhkan, dan yang keempat adalah dokumentasi. Baik, selanjutnya ada penerapan inovasi di MIN atau MIN 1 ya. Nah, inovasi pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut yaitu pembelajaran Fikem. Ya, inovasi pembelajaran Fikem yang artinya aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, Fikem sendiri dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Dengan demikian, para siswa merasa tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan juga keterampilan yang diajarkan. Selain itu, Fikem juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan sikap, pemahaman, dan keterampilannya sendiri, dalam arti tidak semata-mata disuapi saja oleh guru. Nah, dalam inovasi pembelajaran Fikem ini, metode pembelajaran dalam Fikem yaitu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada metode ceramah khusus, di mana metode ini menggunakan banyak metode pembelajaran, tidak hanya satu metode saja. Lalu yang kedua ada metode diskusi, di mana dalam proses pembelajaran siswa dapat dengan bebas gitu mengemukakan dan mengkomunikasikan pendapatnya. Lalu ada metode demonstrasi atau penyajian atau memeragakan atau menunjukkan sesuatu kepada siswa. Lalu ada metode role play yang berarti cara penyajian suatu bahan dengan mempertunjukkan, mempertontonkan, dan memperlihatkan suatu keadaan. Lalu yang terakhir ada metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan suatu metode yang bersifat pura-pura saja, namun menggambarkan suatu keadaan dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya itu ada beberapa karakteristik dari pembelajaran Fikem. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa atau student center, di mana dalam karakteristik ini di dalamnya ada perpaduan antara metode ceramah dan juga diskusi gitu ya, dengan menekankan agar siswa yang telah belajar secara mandiri sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu ada belajar yang menyenangkan, di mana pembelajaran yang menyenangkan ini merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan juga peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu ada belajar secara tuntas. Nah, belajar secara tuntas ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berdasar pada pandangan filosofis bahwa seluruh peserta didik dapat belajar jika mereka mendapat kondisi yang tepat. Lalu selanjutnya ada belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu, di mana pembelajaran berbasis kompetensi ya dikenalnya merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi pada peserta didik. Lalu ada pembelajaran berkesinambungan atau continuous learning, dimaknai sebagai salah satu bentuk dari beberapa konsep belajar, yaitu belajar berkelanjutan, belajar sepanjang hayat, dan juga belajar untuk mengembangkan kecakapan itu. Lalu yang terakhir ada belajar sesuai dengan kekinian dan kedisiplinan atau contextual learning ya, merupakan suatu pembelajaran yang berusaha mengaitkan isi pembelajaran dengan situasi yang nyata. Kalau ini jadi ini Boleh di next. sudah lihat dan Selanjutnya ada latar belakang penerapan inovasi Fikem ini.
di mana dengan dilatar belakangi oleh pembelajaran anak yang dilakukan secara textbook yang dirasa akan sangat membosankan bagi anak. Dengan demikian, dalam kontekstualnya guru membawa anak terlebih dahulu ke dunianya agar anak-anak mengetahui apa yang akan disampaikan pada pembelajaran pada hari itu juga, gitu ya. Maka dari itu, dengan dirasanya suatu pembelajaran yang membosankan, maka dipilihlah atau diterapkanlah pembelajaran Python. Lalu latar belakang lainnya, selain itu proses belajar mengajar pada masa pandemi juga menjadi salah satu hal yang melatar belakangi diterapkannya pembelajaran Python, yang di mana hal tersebut mengharuskan guru menerapkan inovasi dalam kelas agar kelas tidak menjenuhkan gitu atau membosankan. Yang ketiga yaitu proses penerapan inovasi Python. Inovasi pembelajaran yang digunakan yaitu berupa Python diterapkan dengan cara diseminasi, yang dimana pihak sekolah menerapkan media-media serta inovasi-inovasi untuk menunjang proses pembelajaran yang tidak membosankan. Ya harusnya gitu. Ya, maksudnya Baik, adapun hambatan dalam penerapan inovasi Python, tentunya kan kalau misalkan dalam inovasi itu atau dalam program-program inovasi akan mengalami hambatan-hambatan atau tantangan. Nah, adapun hambatan yang dialami oleh Min Bandung dalam penerapan inovasi Python ini, yaitu sebagian besar dari peserta didik itu kurang antusias belajar dan mereka merasa bosan, dan peserta didik juga kurang optimal gitu melaksanakan pembelajarannya. Yang kedua yaitu kurangnya fasilitas yang ada di sekolah untuk menerapkan Python itu sendiri. Itu juga merupakan hambatan dalam penerapan inovasinya. Kemudian hambatan yang ketiga yaitu siswa itu selalu sibuk main sendiri. Contohnya siswa itu sibuk dengan temannya atau dengan teman sekelompoknya dan tidak memperhatikan guru. Nah, itu merupakan hambatan yang dialami oleh Min Bandung. Dan yang terakhir hambatannya yaitu kurangnya bahan pendukung seperti alat peraga, dan alat peraga itu ada yang tidak memadai gitu dengan baik, sehingga guru itu harus mencari sendiri atau membuat sendiri karena alat peraga ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran PAIKM, karena alat peraga itu dapat menumbuhkan keaktifan siswa untuk bertanya. Nah, kemudian selain ada hambatan, tentunya hambatan itu harus dilalui gitu. Adapun hambatan yang berhasil dilalui oleh Min Bandung yaitu jika terdapat suatu hambatan atau ditemukannya suatu hambatan di sekolah Bin Bandung, pihak sekolah itu sendiri melaluinya dengan cara sharing bersama saat adanya pelaksanaan KKG. Saat itu guru-guru dengan guru sejawat maupun dengan orang tua murid atau juga komite sekolah gitu, jika adanya hambatan atau tantangan menyangkut anaknya atau anak didiknya yang kurang bersemangat dalam belajar ataupun hambatan-hambatan lainnya, mereka sharing-sharing gitu. Oke, next slide. Adapun pencapaian sekolah dengan diterapkannya inovasi PAIKM ini, yaitu sekolah itu dapat terlihat dengan jelas gitu, inovasi penerapannya itu udah terlihat jelas, udah bisa diterapkan bahwa dan sudah terlihat dari sebagian peserta didik itu dalam proses pembelajarannya yang sebelumnya belum memiliki motivasi belajar yang optimal atau kurangnya motif peserta didik itu yang disebabkan oleh proses pembelajaran itu sendiri yang cenderung tekstual. Dengan kata lain, jika sekolah atau guru menggunakan textbook, anak akan monoton atau jenuh, merasa bosan. Akan tetapi dengan inovasi dan diterapkannya inovasi PAIKM ini dalam pembelajaran, anak mulai tertarik dan semakin termotivasi dan giat juga untuk mengikuti pembelajaran. Nah, adapun pencapaian-pencapaian yang didapat dan diterapkan dengan diterapkannya inovasi PAIKM dalam pembelajaran ini, yaitu pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik yang relevan dengan tingkat perkembangannya. Kemudian kegiatan yang dipilih juga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak gitu. Jadi tidak membosankan. Kemudian kegiatan belajar juga bermakna bagi peserta didik serta hasilnya juga dapat bertahan lama. Jadi teringat dalam
tersimpan dalam long term-nya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu keterampilan berpikir serta keterampilan berpikir peserta didik itu berkembang gitu dalam proses pembelajarannya. Lalu kegiatan belajar juga bersifat pragmatis sesuai lingkungan peserta didik. Jadi disesuaikan sesuai riset juga gitu, sesuai keadaan-keadaan di lingkungannya gitu. Kemudian keterampilan sosial anak seperti kerjasama, komunikasi, dan mau mendengarkan pendapat orang lain itu dapat berkembang dalam proses pembelajaran. Next slide. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Dan di sini ada inovasi pengembangan kompetensi guru atau PKB. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu merupakan bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang mana PKB itu merupakan salah satu sarana yang penting dan paling utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkenaan dengan keberhasilan siswa. Nah, PKB ini adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan untuk meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesi yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru. Nah, pengembangan keprofesian guru yang diterapkan di Min 1 Bandung ini ditujukan agar guru-guru di sana tuh bisa mengembangkan kompetensinya karena nanti langkahnya akan sejalan dengan inovasi yang akan diterapkan pada pembelajaran di sekolah. Nah, adapun di sini ada komponen PKB. Yang pertama itu ada pelaksanaan pengembangan diri, lalu yang kedua ada pelaksanaan publikasi ilmiah, dan yang ketiga ada pelaksanaan karya inovatif. Nah, inovasi kompetensi guru PKB yang dikembangkan di Sekolah Min Bandung yaitu PKB baik itu berupa diklat atau pengembangan diri. Adapun jenis dari pelatihan yang ada di sana itu yaitu pelatihan kelompok kerja guru atau bisa disingkat atau dikenal dengan KKG. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang pelaksanaan inovasi PKB. Nah, inovasi kompetensi guru PKB ini dilakukan bukan karena hanya untuk formalitas saja gitu, tapi Min Bandung melakukan PKB ini tuh untuk meningkatkan kompetensi guru di sana. Nah, mengasah juga meningkatkan keprofesionalan guru maupun pengembangan dirinya. Nah, hal itu tuh karena mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan suatu tindakan reflektif merupakan salah satu cara meningkatkan kompetensi profesional guru yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007. Nah, selanjutnya di sini ada proses penerapan inovasi PKB. Nah, penerapan inovasi PKB di Min Bandung ini dilakukan dengan cara diseminasi atau proses penyebaran inovasinya itu telah direncanakan atau dirancang, diarahkan, dan dikelola. Nah, bisa dikatakan dengan cara diseminasi karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kegiatan inovasi ini itu dilakukan dengan cara mengadakan diklat, baik itu secara online maupun pelatihan secara tatap muka. Nah, kegiatan diklat atau pelatihan ini itu tidak dilakukan oleh semua guru secara berbarengan, akan tetapi dilakukan secara bergantian dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga kegiatan pelatihan atau diklatnya dilakukan secara bergiliran antara guru kelas dengan guru mata pelajaran. Untuk pelaksanaannya dalam pelatihan PKB itu bersinambung dalam satu semester satu kali pelatihan, yang artinya dalam 1 tahun itu diadakan 2 kali pelatihan PKB yang dilaksanakan dalam bentuk KKG atau kelompok kerja guru. Nah, baik yang selanjutnya yaitu ada hambatan dalam penerapan inovasi PKB. Nah, pada penerapan suatu program tentunya akan selalu ada hambatan serta tantangan dalam pelaksanaannya, baik itu datang di awal penerapan, di tengah-tengah penerapan, maupun di akhir penerapan. Nah, adapun tantangan dan hambatan yang dialami Min Bandung pada awal penerapan inovasi, yaitu yang pertama kegiatan belajar mengajar terganggu. Karena ketika guru sedang melaksanakan pelatihan dan jika pelatihan itu diadakan di luar wilayah sekolah, sehingga guru meninggalkan kelas. Lalu yang kedua,
kurangnya dana alokasi. Karena ketika pelatihan itu tentunya ada biaya yang dikeluarkan, baik itu dana yang dikeluarkan sendiri maupun ada dana dari pemerintah. Yang selanjutnya itu sejauh mana hambatan berhasil dilalui oleh Min Bandung ini. Nah, Min Bandung dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang muncul dalam melaksanakan program inovasi yaitu untuk hambatan terganggunya kegiatan belajar dan guru yang meninggalkan kelas, Min Bandung itu membentuk guru piket yang akan menggantikan guru kelas ketika guru kelas itu melakukan pelatihan sehingga inovasi bisa tetap berjalan dengan lancar dan hambatan pun bisa dilalui. Yang kedua yaitu mengenai kurangnya dana alokasi. Nah, dikarenakan semua guru di sekolah Min Bandung ini merupakan pegawai negeri, jadi untuk urusan atau hambatan mengenai alokasi dana bisa dilalui. Nah, lalu ada pencapaian sekolah dengan diterapkannya inovasi PKB ini. Nah, dampak terhadap peserta didik dari adanya program PKB ini yaitu siswa bisa lebih memahami konsep materi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan guru dari RPP dan juga silabus. Lalu siswa bisa belajar lebih kreatif, lebih aktif, inovatif, dan juga tentunya lebih menyenangkan. Akan tetapi masih sesuai dengan konsep RPP yang digunakan guru di dalam pembelajaran kelas. Lalu siswa dapat lebih terarah ketika kegiatan pembelajaran, karena kegiatan akan sesuai dengan rancangan pembelajaran, hasil refleksi dari pelatihan pada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Lalu berdasarkan hasil wawancara yang kita dapatkan, pencapaian yang berdasarkan hasil inovasi PKB yaitu bisa menerapkan hasil dari pelatihan-pelatihan yang telah dilalui guru. Begitu juga kompetensi guru menjadi meningkat, dan guru bisa mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru didapat selama kegiatan pelatihan dilaksanakan. Nah, untuk pencapaian sekolah dari diterapkannya inovasi itu bisa tercapai dengan mengembangkan bagaimana inovasi-inovasi yang terbaru, hasil pelatihan, peningkatan kompetensi guru maupun dari KKG. Baik, mungkin sekian saya kembalikan kepada Asti. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil observasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.